Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan saya dalam program Renungan Harian pada hari ini, Senin tanggal 13 Desember tahun 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk pemberian Tuhan yang boleh kami merasakan secara nyata sepanjang malam yang sudah boleh kami lewati. Saat ini Bapak, kami hendak melakukan segala pekerjaan kami mulai pada pagi hari ini, dan semoga kami boleh melakukannya. Kami ingin lebih dahulu mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, firman-Mu yang akan boleh menjadi kekuatan, penghiburan, dan penuntun dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Hai Tuhan, bersabdalah kepada kami, berikan hikmat agar kami dapat boleh mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan saya bacakan sebagai dasar perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Nanti kita lanjutkan pada ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan tersebut. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ayat yang ke-16, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, yang membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita semua yang tidak hanya mendengarkan atau membaca, tetapi juga yang memeliharinya dan melakukannya dengan setia. Amin. Saya berikan tema kecil dalam perenungan pada minggu pagi ini, yaitu bersukacita dalam menyambut kedatangan Tuhan. Bersukacita dalam menyambut kedatangan Tuhan. Sukacita adalah tema minggu Advent yang ketiga. Dan memang seharusnya memang orang-orang Kristen memang bersukacita. Kenapa kita bersukacita? Karena kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kedatangan yang pertama itu membawa sukacita yang luar biasa karena ia datang untuk menjadi sama dengan kita dan menjadi penebus bagi manusia. Lalu kemudian kali ini kedatangan yang kedua, dia akan menjadi raja. Dia akan mengalahkan semua bangsa-bangsa, penguasa-penguasa. Dia akan menjadikan langit dan bumi yang baru dan menciptakan suasana yang baru di tengah-tengah dunia. Tentu hal itu membawa sukacita yang luar biasa bagi kita. Itulah pengharapan bagi orang percaya. Namun bagi orang yang tidak percaya atau orang percaya atau yang mengaku percaya namun tidak sungguh-sungguh percaya, maka sukacita itu tidak akan mereka rasakan. Justru sebaliknya, orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh tidak percaya, maka mereka saat ini mengalami yang namanya ketakutan. Mereka sama sekali tidak merasakan sukacita. Hidup mereka penuh dengan kebimbangan,
ketakutan, kebingungan, kehampaan, dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu akan apa yang terjadi. Mereka juga tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga mereka tidak tahu menantikan apa. Dan karena itu mereka menjadi bingung, menjadi takut, dan menjadi hampa dalam kehidupan. Itu sebabnya sukacita tentulah tidak akan mereka rasakan. Itulah perbedaan yang sangat signifikan antara orang-orang Kristen yang hidup di dunia, yaitu kita semua, dengan orang-orang yang bukan Kristen atau orang-orang yang tidak percaya yang hidup di dunia. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita pada pagi ini? Bahwa orang-orang Kristen yang bersukacita itu diperingatkan pada minggu Advent yang ketiga ini, agar kita tidak hanya mengaku percaya di bibir saja, agar kita mengaku percaya bukan yang sekedar retorika atau hanya dikatakan atau hanya dalam kata-kata, namun juga dalam perbuatan nyata. Peringatan untuk bertobat dan menguduskan diri disampaikan oleh Yohanes Pembaptis kepada orang-orang Israel pada masa itu, dan juga tentunya kepada kita. Paling tidak ada 3 hal pesan utama yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Perbuatan-perbuatan nyata yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya dalam kehidupannya. Yang pertama, kita semua berbagi kepada orang-orang lain, sesama kita yang membutuhkan. Ini ada analogi tentang membagi pakaian atau membagi makanan. Yang kedua, kita harus bersikap jujur. Memang pada saat itu yang dituju adalah para pemungut cukai. Karena mereka sering menagih lebih daripada apa yang seharusnya ditentukan oleh mereka. Sehingga mereka dibenci oleh masyarakat. Mereka terlalu serakah dan mereka ingin senantiasa cepat-cepat kaya. Tapi kita justru orang-orang Kristen itu diperingatkan agar kita hidup jujur sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang ketiga adalah kita tidak boleh membuat orang lain menderita, merampas barang milik orang lain dengan cara apapun juga. Ini memang ditujukan kepada para prajurit pada saat itu. Tapi tentunya juga kepada kita pada masa kini. Jangan kita membuat orang lain menjadi susah dengan merampas atau mengambil harta yang menjadi milik mereka dan bukan milik kita. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan inilah yang menunjukkan perbuatan nyata sebagai bukti pertobatan. Pertobatan itu tidak hanya di mulut. Pertobatan dalam arti kita menantikan kedatangan Tuhan dalam sukacita. Itu harus kita wujud nyatakan dalam perbuatan-perbuatan nyata yang konkret dalam kehidupan kita. Karena Tuhan membaptis dengan api dan air. Dengan Roh Kudus dan api maksud saya. Dengan Roh Kudus itu berarti ia membuat orang akan menjadi percaya dan berada di keselamatan. Tapi api itu juga lambang penghukuman bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh bertobat atau tidak sungguh-sungguh melakukan buah-buah pertobatan di dalam kehidupan mereka. Alat penampi adalah lambang penghukuman Tuhan. Ibarat seorang petani yang akan memisahkan orang-orang yang benar dengan orang-orang yang tidak benar. Yang akan memisahkan orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan pertobatan dan melakukan buah-buah pertobatan itu secara nyata. Tapi orang-orang yang akan ditinggalkan, dibakar, seperti yang tidak berguna tadi, itu adalah orang-orang yang bertobat, tapi tidak melakukan buah-buah pertobatan di dalam kehidupannya. Kiranya firman Tuhan sungguh-sungguh dapat memberikan kita motivasi. Mari kita menantikan Tuhan yang kedua kali dalam sukacita. Sukacita karena kita telah bertobat dan kita juga telah melakukan perbuatan-perbuatan yang nyata sebagaimana yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita kembali bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah boleh kami dengarkan pada saat ini. Kami bersyukur kami boleh ingatkan kembali oleh firman Tuhan bahwa kami sedang menantikan kedatangan Tuhan pada minggu Advent yang ketiga. Kami harusnya bersukacita karena kedatangan Engkau pastilah membuat kami sungguh merasakan kebahagiaan. Karena Engkau akan mengubah segala sesuatu menjadi yang baik sebagaimana yang Engkau kehendaki. Karena itu Tuhan, biarlah kami menyambut Tuhan dalam bentuk pertobatan diri kami yang tidak hanya di mulut, tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga kami sungguh-sungguh melakukannya sebagai buah-buah pertobatan. Kami melakukan perbuatan nyata kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong kami juga Tuhan sepanjang hari ini, berkati kami dimanapun kami akan bekerja, berusaha, atau melakukan apa saja Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, sakit penyakit, dan hal-hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan doa dan syukur kami Tuhan kepadamu.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.